Selamat malam, salam super untuk kita semua. Terima kasih Anda kembali hadir di sini bersama-sama kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar, mudah-mudahan Anda juga sedang menikmati program ini, bersiap-siap untuk bisa bersenang-senang malam hari ini bersama orang-orang yang paling Anda sayangi. Topik kita malam hari ini cukup menarik, terutama untuk Anda yang masih remaja atau Anda yang memiliki adik, anak, keponakan yang berusia remaja. Karena kita akan membahas mengenai remaja, studi, atau cinta. Seperti apa? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan Om Swastiastu. So, studi atau cinta? Anda pilih yang mana? Studi. Oke, good. Karena itu dikatakan oleh orang yang belum jatuh cinta. Sudah ketahuan Anda siapa yang masih single. Ini tahu yang jawab. Cinta atau studi? Studi, single. Karena yang sedang jatuh cinta tidak akan cepat menjawab. Karena cinta itu bukan membutakan tapi melumpuhkan logika. Gitu? Udah kelihatan modelnya salah masih dipertahankan. Itu cinta. Oke, berapa banyak orang menderita in the name of love. Gitu. Ya, so sahabat-sahabat saya baik hatinya, yuk kita sadari bahwa tidak ada anak muda yang gagal yang punya harapan baik di masa tuanya. Anak muda harus sukses. Oke, satu-satunya perlindungan bagi anak yang sedang salah jalan karena cinta adalah hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya. Satu-satunya perlindungan. Jadi anak-anak yang jauh dari orang tuanya hampir tidak terlindungi waktu mereka sedang dikacaukan pikirannya oleh cinta. Yuk kita perhatikan setelah ini apa saja yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri atau untuk anak-anak, untuk adik-adik kita. Itu. Pak Mario, kalau kita berbicara mengenai remaja, biasanya yang keluar adalah kata-kata remaja itu masih belum stabil. Banyak galaunya, Pak Mario. Ya. Nah, untuk remaja-remaja yang galau seperti ini atau yang memiliki adik, ponakan, anak yang sedang galau-galaunya, ini kita harus bagaimana bersikap, Pak? Apakah galau ini menjauhkan kita dari kesuksesan? Sahabat-sahabat saya baik hatinya, panah. Kalau Anda perhatikan, waktu ditaruh di busur, itu tidak senter loh ya. Busur tradisional yang dipegang bulat itu miring loh. Targetnya di sana, panahnya itu ditaruh miring loh. Jadi waktu ditarik, dia itu sebetulnya menjauh, lalu bengkok kembali. Panah itu berangkatnya begitu. Lalu pelan-pelan lurus, itu sebabnya panah kalau ditembakkan jarak dekat, bergetarnya keras. Nah, anak muda itu baru berangkat. Ya tuh baru ketemu dokter yang melahirkan, yang membantu melahirkan, masih bau minyak telon begitu. Lalu jatuh cinta ya pasti berantakan. Dia bingung antara bau minyak telon atau bau bawang waktu dia panas. Itu Mas? Iya. Nah, tetapi yang menghebatkan anak muda justru instability-nya, ketidakstabilannya. Orang tua tidak mudah menyesuaikan ke hal-hal baru. Anak-anak muda itu cepat sekali, sehingga salah studi harusnya anak muda tidak galau. Gitu. Salah pacar harusnya tidak galau, karena mereka cepat menyesuaikan diri. Anak-anak itu loh, baru main-main kereta api, lalu main dokter-dokteran. Itu yang satu belum disuntik sudah masak-masakan. Iya. Tuh anak-anak, orang tua marah kalau diajak main-main begitu kan. Lagi main tenis, badminton loh. Orang tua infleksibel. Jadi sebetulnya anak muda itu hebat sekali. Syukuri. Tapi kita itu melihat banyak deritanya. Wajar, itu namanya growing pains. Sakitnya pertumbuhan itu karena harus memilih. Sakitnya orang tua nggak bisa milih. Betul-betul asam urat, ya toh, tekanan darah tinggi, jantung, itu bukan pilihan lagi. Sudah keniscayaan. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, anak muda itu diberkati dengan instability, ketidakstabilan. Syukuri. Itu.
Baik, terima kasih Pak Mario. Ya, kita akan break, tapi saya minta dulu kepada Anda sebelum kita break untuk mengambil alat polling Anda. Siap-siap untuk menentukan pilihan. Anda juga bisa memilih dengan melakukan polling lewat mtgwpoll.com. Kalau saya biasa menggunakan Oppo smartphone. Jadi ini adalah Oppo Find 7, smartphone pertama di dunia dengan layar 2K resolution super screen serta dengan sistem VOOC. Ya, ini adalah sistem yang membuat proses charging lebih cepat. Kita lihat sama-sama. Ini dia pollingnya. Apakah yang sebaiknya menjadi fokus seorang remaja menurut Anda? A. Sukses dalam studi. B. Sukses dalam cinta. Atau Anda C. Masih bingung? Ya, yang jujur ya. Silakan A, B atau C. Anda tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Anda yang sudah menentukan pollingnya? Hasilnya akan seperti apa? Sama-sama kita lihat sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita tidak dapat bukan orang tua, Pak. Maksudnya kalau misalnya kita cinta sama ini, orang tua mungkin lebih menuju ke studi dulu. Kenapa kok orang tua maunya begitu? Entah, Pak, mungkin orang tua lebih memikirkan sukses karir. Walaupun anaknya kesiksa, yang penting sukses karir. Ya, Anda menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario. Kalau tadi Pak Mario mengatakan bahwa apabila kita ingin menjadi seseorang yang sukses, terutama di usia yang sudah lebih dewasa, dari remaja kita harus sudah memikirkan untuk sukses, Pak Mario. Nah, saya ingin tahu bagaimana dengan anak muda atau remaja yang orangnya masih sensitif, Pak, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, pindah ke sana kemari, apa yang harus dilakukan? Super Mas Ilbram. Yuk kita lihat memesnya. Anak muda yang akan sukses besar memang sensitif dan bisa galau, tapi kalau untuk suksesnya dia sangat logis. Jadi bisa galau, meratap gitu, menangis sambil pegang daun, oke? Karena ada tuh yang menangis di bawah shower gitu. Memang bisa galau, tapi begitu mau UN serius, Pak. Boleh diganggu, dia tersinggung, oh mereka kok ngomongin aku gitu, tapi begitu mau ujian serius. Ada loh orang-orang begitu itu. Ini orang-orang yang suatu ketika akan Anda dengar kebesarannya. Adalah orang-orang yang lemah, gemulai, nangis, nyakar-nyakar tembok. Tetapi kalau untuk keberhasilannya, dia tegas. Lalu dia katakan, hey, kau sakiti aku seperti itu, memang aku luka, tapi wanita sepertimu banyak. Tapi keberhasilan studiku menentukan keberhasilan karirku berikut. So, you will regret this. Gitu. Super, terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpoll.com. Ini dia. Apakah yang sebaiknya menjadi fokus orang remaja? A, B, atau C? Yang mengatakan sukses dalam cinta 7%, yang bingung 6%, yang sukses dalam studi sebesar 87%. Super. Baik, saya akan coba meminta Anda yang sudah memilih A, B, atau C, pilihan A. Bapak pilihan A, ya, bisa naik ke atas panggung, Pak. Yang memilih B, Mbak, ya, silakan. Yang masih bingung? Iya, Mas, silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan, boleh? Tuh, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Muda-muda toh? Ya, good. Jadi mereka adalah target market bagi pembingungan. Oke? So, Pak, kenapa Anda pilih studi? Saya memilih studi karena saya cinta sama orang tua saya. Bukan main. Jadi Pak Hamdan memilih studi karena lebih mencintai orang tua daripada mencintai calon belahan jiwa. Yang belum pasti. Iya betul. Belum pasti. Karena orang tua sudah pasti ya. Iya, pasti, sudah pasti. Ayah ibu tahu Anda anaknya, oke? Anda, kenapa Anda memilih cinta?
Saya memilih cinta karena saya melihat saya lahir ke dunia ini juga karena Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua. Saya bisa bertahan menjalani lika-liku kehidupan karena cinta dari orang tua saya. Jadi menurut saya sukses dalam cinta saya ini mempengaruhi sukses dalam studi saya. Jadi saya mau mengatakan bahwa kita tuh melihat cinta itu mindsetnya bukan cuman laki-laki pacaran, bukan, tapi ada cinta yang lebih besar dari situ, yaitu cinta Allah dan cinta kedua orang tua. Super sekali. Nah, kena apa? Jadi begini Pak, kalau misalkan saya memilih sukses dalam studi, kayak terdengarnya munafik sekali gitu loh Pak. Nanti jawab ya. Oke, good. Terdengarnya munafik sekali gitu. Sedangkan kadang-kadang kita kalau ngelihat cewek sedikit, oh saya suka gitu sama dia. Ini nanti dulu. Kalau Anda suka sama wanita, sama cewek itu apa yang Anda sukai? Mungkin sikapnya dia, mungkin juga karena dia pinter. Bukan karena cantik? Bisa juga sih. Oh iya. Kan Anda bingung, berarti Anda mau milih dua toh? Iya. Kalau misalnya kita bilang sukses dalam cinta, kita tidak dapat dukungan orang tua Pak. Misalnya kalau misalnya kita cinta sama ini, orang tua mungkin lebih menuju ke studi dulu. Nggak mungkin cinta itu belakangan lah. Kenapa kok orang tua maunya begitu? Entah Pak, mungkin orang tua lebih memikirkan sukses karir. Walaupun anaknya kesiksa, yang penting sukses karir. Orang tua itu begitu ya, walaupun anaknya tersiksa, pokoknya yang penting. Sebagian besar seperti itu Pak. Sebagian besar orang tua begitu. Kenapa kok orang tua sepertinya suka menyiksa anaknya? Mungkin karena pengalaman masa kecilnya seperti itu Pak. Oh jadi karena orang tua ini dulu waktu mudanya bermasalah, jadi tidak ingin anaknya mengalami masalah yang sama. Iya Pak, seperti itu. Oh begitu. Nah, terus yang dikatakan munafik ini tadi. Saya sangat tersinggung sekali, Pak. Ya, bagaimana? Tersinggung sekali. Tersinggung sekali. Saya mewakili suara terbesar di sini, Pak. Jadi saya bertanggung jawab di sini, Pak. Oh bagus sekali. Jadi mewakili suara terbesar dan itu menurut beliau itu munafik. Iya, Pak. Yuk sekarang dengan cerdas beritahu dia. Pertama, ya begini. Orang cerdas itu menghitung. Jadi pertama. Amin. Ya, terima kasih. Pertama, kita sebagai anak dengar kata orang tua. Orang tua saya bilang, sukseskan dulu pendidikanmu, baru pilih. Orang tua saya takut kalau studi saya ini terganggu gara-gara pacaran. Karena kenyataannya ya seperti sekarang ini bagaimana Pak? Seperti sekarang ini banyak kita lihat, banyak siswa-siswi yang masih baru di SMP, SMA, sekolahnya gagal. Gara-gara apa? Ya seperti pacaran, seperti itu. Itu yang orang tua saya takutkan, sehingga beliau pesan pada saya supaya studi, baru ingat yang lainnya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan berarti saya tidak memilih cinta, tidak. Manusia itu normal, saya juga normal, saya juga punya cinta. Namun, iya. Namun, karena saya masih dalam tahap belajar, walaupun sering datang gangguan, ya ada senyuman yang sangat manis sekali, namun saya ingat ada apa tadi? Ada apa? Senyuman yang sangat luar biasa sekali. Senyuman yang sangat manis sekali. Jadi ada senyuman itu cukup mengganggu, tapi Anda fokus di studi. Ingat orang tua saja. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, saya sangat menghormati cinta tersebut, Pak. Bukan main. Karena hormatnya pada cinta tidak mau tergesa-gesa.
Saya takut ntar saya mencintai seseorang atau cewek atau teman kuliahan. Saya takutnya belum selesai kuliah udah bermasalah. So jadi saya lebih baik pendam saja dulu. Masalah apa ya? Ini perkiraan saya ke depan kalau gitu. Saya ingin menambahkan sedikit Pak dari Mas ini. Anak muda seperti ini itu seperti troli yang rodanya goyang. Susah nyetirnya, bawanya. Pernah nggak dorong-dorong lagi tuh? Jalan-jalan sendiri. Oke, apa? Jadi gini Pak, kalau misalkan katanya kita harus turut orang tua, kayaknya masih terdengar munafik sekali gitu Pak. Masih terdengar. Tidak selamanya kita harus nurut orang tua. Kalau misalkan orang tua bilang A tapi itu salah, kan kita bisa memberikan pilihan yang B. Jadi kalau terlalu nurut orang tua juga gak terlalu bagus Pak. Contohnya. Kenapa kok nurut orang tua bisa nggak baik? Nggak selamanya, namanya juga orang tua itu kan manusia ya Pak. Kadang salah, kadang benar gitu Pak. Lebih banyak benernya atau lebih banyak salahnya? Tergantung Pak. Ini bapak ibu nonton loh. Itu nanti bekel bisa dicabut itu. Iya dong. Iya, udah nggak pakai bekel-bekelan, pakai kabat jemuran aja. So kalau orang tua, oke, lebih banyak mana membuat kesalahan, ayah atau Anda? Ya tentunya kita sih Pak. Enggak, salah loh. Salah. Lebih banyak orang tua membuat kesalahan daripada anaknya. Umurnya. Lihat, saya lebih banyak membuat kesalahan daripada Audrey sama Marco. Tetapi itu justru memberikan hak bagi saya, kepada saya untuk mengajarkan. Orang tua lebih banyak salah, Pak. Sudah tua, maka mencegah anaknya melakukan kesalahan. Itu. Jadi ya kita tetap teguh pada pendirian kita aja Pak. So, saya tahu bahwa mungkin Anda punya masalah sendiri dalam mengerti niat orang tua. Banyak orang tua niatnya baik, salah cara menyampaikannya. Hadir di sini mudah-mudahan Anda mendapatkan pengertian yang membaikkan Anda juga dan Anda juga. Pesannya. Good memang, rawi-rawi rantas, malang-malang butung. Seperti ini, wanitanya pasti harus sangat cerdas. Wanita yang tahan sama dia. Iya dong, cerdas, ahli matematika. Mungkin sudah profesor. Karena dia kemampuan pikirnya bagus, tegas. Yang di sini harus laki-laki yang menyukai filsafat. Nggak apa-apa, tidak menikah dulu, kita bahas undang-undang dasar. Ini yang begitu diajak nanti mas kawinnya apa? Itu tidak penting. Karena kita bernapas udara. Dan tanpa sinar aku tak mampu melihatmu. Ini tipenya ini. Enggak ya? Ya, karena apa? Karena dia belum betul-betul jatuh cinta. Anda tidak pernah jadi orang yang sama setelah jatuh cinta. You will be a different person. And you juga, betul, ini bisa, kalau jatuh cinta bisa lebih lembeng dari ini. Betul, ini karena cintanya dianalisa. Gitu? Tuh, so janganlah pendapat itu ditempelkan kesombongan. Karena semua pendapat yang ditempelkan kesombongan segera diujikan.
anak muda seperti ini itu seperti troli di supermarket yang rodanya goyang. Susah nyetirnya, bawanya. Pernah nggak dorong-dorong lagi tuh? Jalan-jalan sendiri. Ya. Semakin banyak belanjaannya, semakin jalan-jalan. Oke? Ya. Tetapi ini yang mengindahkan kehidupan. Oke? So, sudah lihat, ini baru 3 loh ya, setiap anak muda lain. Karena Tuhan punya rencana sendiri-sendiri untuk setiap Anda. Sabarlah, dengarkan nasihat. Anda sudah mampu berpikir tapi hati-hati. Saya ingatkan ketiga anak ini. Anak muda sudah merasa tahu padahal belum. Ini sudah merasa pintar sekali. Dengarkan ini ya, padahal belum. Ini juga tidak cukup pasal undang-undang itu. Ya, betul. Apalagi Anda. Oke? Saya penyayang sekali, tapi saya juga harus beritahu Anda berhak bagi pendapat Anda, tapi Anda belum sepenuhnya tahu. Dengarkan orang tua, dengarkan guru, dengarkan penasehat. Oke? Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Baik. Sekarang karena tadi saya melihat banyak sekali ternyata remaja yang punya masalah, yang ada ketidaktenangan, kegalauan. Ada yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario. Silakan angkat tangan Anda. Iya. Bapak? Ya. Satu orang laki-laki dan ada lagi, satu lagi? Wanita. Silakan Ibu. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk 2 orang yang mau curhat. Oke, kita akan dengarkan sama-sama seperti apa curhatan Diana dan juga Mansur ya. Dan kegalauannya saat masih remaja. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kadang ibu saya itu bawel banget, baru main jam 9 itu udah disuruh pulang, udah di SMS-in. 9 apa ini? Malam. Oh, malam. Enggak, Pak. 9 malam itu di Papua itu jam 11. Remaja, studi atau cinta itu masih kita bahas. Saya Hilbram Dunar dan langsung kita dengarkan curhat dari Diana dan Mansur seperti apa. Ladies first, ya. Nama saya Diana dari Tangerang. Saya sih mau cerita kalau saya itu dilema sama mama saya sendiri. Sekarang gini, nggak ada anak yang nggak sayang sama orang, apalagi sama ibunya. Semua anak pasti sayang sama ibunya, rela ngorbanin apapun demi ibunya, bahkan nyawa sendiri. Emang saya awalnya pas masih masuk SMK itu berkomitmen saya bakal ngorbanin apa aja termasuk kebahagiaan saya. Tapi pas kesini-sininya pas saya kadang ketemu sama orang yang spesial dikit lah ya. Tapi nggak ketahuan sama ibu saya soalnya saya nggak boleh yang namanya pacaran ya. Karena kata ibu saya kalau kamu bawa cowok ke rumah berhenti sekolah. Kalau kamu bawa cowok ke rumah kamu mendingan gak usah belajar kamu langsung nikah aja sekalian karena kalau belajar ya belajar. Ayo udah saya bilang iya ma. Tapi kesini-sininya tuh saya ngajarin komitmen dan itu tuh nggak ketahuan tapi lama-kelamaan rasa bersalah ada bener ada. Ketahuan pacaran? Enggak, backstreet. Nggak ketahuan sama mama? Iya. Kok bisa nggak ketahuan? Kan saya diem-diem kalau mau keluar juga bilangnya mau kemana? Mau ke rumah temen padahal saya jalan. Sekarang mama tahu. Enggak. Oh iya iya. Iya, mama nonton. Oh iya iya. Iya. Terus bagaimana ini? Tapi kan saya juga anak remaja dong, saya juga pengen ngerasain gimana rasanya pacaran. Kadang ibu saya itu bawel banget, baru main jam 9 itu udah disuruh pulang, udah di SMS-in. 9 apa ini? Malam. Oh, malam. Enggak, Pak. 9 malam itu di Papua itu jam 11. Iya betul Pak. Iya. Nah tapi kan itu rencananya mau pulang jam berapa? Tapi kan waktu itu hari misalkan malam tahun baru, malam perayaan apa. Sedangkan semua teman-teman aku yang di lingkungan aku itu pada pulang jam 12 malam. Tapi mainnya di sekitar rumah kok, nggak kemana-mana lagi. Dan aku jam 9.10 udah di SMS-in Diana pulang, gak inget jalan pulang apa. Gituin.
Itu mulai jam berapa SMS-nya Mama? Setengah 10. Setengah 10 sudah SMS? Iya. Padahal kita mau sampai tengah malam. Iya, bawel banget kan? Iya. Ya udah deh. Iya, Bang. Iya, memang ketahuan. Kan rencana anak-anak remaja itu rencananya berangkat itu pagi, pulangnya itu bareng maling pulang. Ya udah, saya ikutin, saya pulang. Padahal acara baru dimulai. Ya udah, nggak apa-apa. Udah tuh ya, saya tuh ya dari dulu sampai sekarang tuh selalu ngorbanin kebahagiaan saya buat ibu saya. Jadi ya udahlah, kalau mama saya senang, saya juga senang kok. Walaupun ya apa sih, hati keiris gitu ya. Pengen pacaran, pengen pulang malam, pengen ini, pengen itu, pengen semuanya. Saya kan anak remaja. Tapi ibu saya tuh terlalu bawel, gimana ya? Aku bilang, Mama, aku mau ini. Kata ibu saya. Sebentar. Kelihatan sekali Mama ada betulnya. Karena Anda kelihatan kurang membaca buku. Karena buku itu ada bab-babnya. Ini bicara nggak ada babnya nih tadi. Enggak, tapi saya kalau di sekolah juga ya, istilahnya masuk 5 besar, masuk terus kok. Setiap SMK ini saya masuk 5 besar terus, nggak pernah nggak kalau main sekarang gini. Tapi dikekang terus. Pacaran nggak boleh, apa nggak boleh. Jadi jadinya nggak gaul ya? Iya. Aduh. Jadi kayak Coba, tolong ditampilkan itu yang gaul itu, Mas. Ini dia. Mending kuper tapi sukses daripada gaul tapi hancur. Sebentar, nanti pulang loh dia. Sebentar. Tahan dulu, oke? Anak muda yang bilang, nggak gaul, itu adalah anak yang menganggap orang Cooper semuanya tidak akan sukses. Oke? Orang-orang bilang, nggak gaul, ini orang-orang yang biasanya menghindari yang serius. Orang-orang yang serius langsung dianggap tidak gaul. Itu. Makanya jawaban si bayi smart ini adalah mending Cooper. Kurang pergaulan tidak baik. Itu artinya Cooper. Kurang pergaulan tidak baik. Dia bilang, gaul dong kayak gua. Satu mobil sama teman yang sakau. Lalu nabrak orang. Lalu di penjara. Mama gua datang, papa bilang, pan gua udah bilang. Ayo, pilih gaul tapi hancur atau mending Cooper tapi sukses. Ayo, sukses. Cooper itu bergaul dengan yang perlu-perlu. Oke? Karena kalau Anda, ini contohnya aja, kenal dia jenderal, Anda dijadikan. Kenal dia bupati, gubernur dijadikan. Itu kenal beberapa. Daripada orang yang bilang, oh gua kenal, menteri itu gua kenal. Dia kenal lu gak? Enggak. Tuh, jadi kesimpulannya? belum sampai kesimpulan. Oh itu tadi masih mau diteruskan ceritanya? Iya. Terus mengenai Ini iya sih emang, tapi saya juga temennya sama anak-anak yang benar-benar baik banget. Mereka tuh nggak melenceng dari dari umum deh. Biasanya kan anak-anak yang kayak saya itu ada yang ngerokok, ada yang apa. Saya itu enggak sama sekali. Teman-teman Anda ada yang merokok? Ada? Ada. Nah itu yang dikhawatirkan Mama. Dan orang tua itu takut. Karena cara orang menjebak. Lihat itu loh, sekolah internasional yang ada anak kecil dilecehkan itu. Lihat itu. Apakah kurang sistem penjagaannya? Tapi kalau orang jahat mau menjahati Anda, ada caranya. Apalagi anak-anak muda yang masih polos. Yang kalau dinasehati, saya belum selesai Bapak. Jadi bab berikutnya apa? Terusnya kadang saya juga tuh mau pacaran tapi nggak boleh. Ya udah saya tahan. Oke, jadi kalau sekarang dinasehati, saya nih, Iya. atas nama Mama, saya bilang nurut Mama. Terus? Tapi saya nggak seneng, maksudnya saya nggak bahagia gitu loh. Ya nggak apa-apa. Lebih baik menderita jadi anak baik.
daripada diliarkan lalu menderita yang sesungguhnya. Ibu melindungi, masa anaknya yang baik, yang cantik, nanti bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Iya. Dah, sudah. Iya. Ya. Udah? Udah. Udah. Oke, kita break dulu sebentar Pak ya. Udah? Udah. Iya, oke kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sebentar lagi, masih ada satu curhatan lagi yang belum kita dengar. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ini tipe yang mempertahankan TV rusak. Kurang merah, oh. Bergetar, mau ganti channel. Saya ucapkan terima kasih Anda terus menyaksikan Metro TV kita di Mario Teguh Golden Ways di MTGW. Tadi Diana sudah panjang, lebar, atas, bawah, kiri, kanan menceritakan permasalahannya. Mas Mansur sebentar lagi kita dengarkan kira-kira seperti apa. Tapi sebelumnya Pak Mario ingin menampilkan sebuah themes dulu mengenai kehidupan remaja juga Pak ya. Silahkan. So sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya. Mengapa anak muda itu sulit dinasehati? Karena ada kehebatannya yang tidak lagi dimiliki orang tua loh ya. Lihat nih, dua kehebatan utama anak muda. Yuk kita lihat ini. Dua kehebatan anak muda. Sulit disuruh tidur. Dan kalau sudah tidur lebih sulit lagi disuruh bangun. Ayo. Bener gak? Ya tuh papa mama tidur gitu kan. Enggak tidur. Di dalam selimut pun gitu kan. Iya. Cetek. Pelan-pelan. Iya. Itu anak muda, tapi begitu tidur sudah betul-betul seperti lengkap tanda kematiannya. Napas gak ada, detak jantung gak ada, temperatur dingin gitu kan. So, anak muda itu secara fisiologis beda dengan orang tua. Orang tua itu tidur sebentar, terbangun gak tidur lagi. Sulit tidur. Ya toh, orang tua nggak disuruh tidur, lagi rapat di DPR tidur. Iya Pak. Iya toh? Iya. Makanya berbeda mereka ini, oke? Pak Mansur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Ramadan Putra dari Palembang. Oh, dari Palembang. Jadi begini Pak, saya sudah menjalin hubungan selama 4 tahun. Hubungan yang saya jalani itu 2 tahun pertama tidak mempunyai masalah yang begitu rumit. Tapi setelah jalan 2 tahun, saya dan pacar saya itu berantem, yang memang menurut orang tua saya dan keluarga saya yang berada di rumah itu adalah permasalahan yang sudah di luar batas kewajaran yang dilakukan oleh anak muda. Setelah itu, karena banyak argumen dari orang tua saya, dari keluarga saya, orang tua saya pun menasehati. Sampai orang tua saya punya pendapat seperti ini Pak, keluarga kita ini tidak memilih siapapun, tapi kalau kamu sampai jadi dengan dia, pacar saya itu, maka ibu akan kecewa. Orang tuaku bilang seperti itu. Jadi saya mempertahankan perasaan saya tetap mencintai, walau bagaimanapun juga yang saya rasakan seperti itu. Selain itu, masih diteruskan hubungannya? Iya. Dan saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Jadi, dan saya juga tidak meninggalkan dia seperti itu. Backstreet. Kapan menikah? Target. Kapan rencana menikah? 27 tahun. Kapan rencana menikah? Umur 27 tahun. Iya, umur 27 tahun. Nah, ini kan backstreetnya sudah gagal nih. Orang tua sudah mendengar. Iya. Seperti dia ketahuan nih sekarang. Jadi Jadi solusinya?
Saya berpikirnya bahwa permasalahan itu kapan sih bisa berakhir? Karena mau sampai kapan harus begini terus gitu, Pak. Super sekali. Iya. You're your own man, Pak. Anda sudah di atas umur 18 tahun, toh? Iya, Sudah. Di atas 21 juga. Di Amerika dianggap dewasa Iya. 21 tahun. Banyak di Amerika 21 tahun sudah doktor. Nah, sekarang kapan Anda mau tegas menjadi laki-laki Anda sendiri, your own man? Salah satunya yang membuat saya itu untuk menunda usia pernikahan itu tadi, karena saya juga patuh dengan orang tua saya. Jadi Nanti dulu, kalau patuh nggak backstreet? karena saya patuh Bapak, saya backstreet. Orang tua setuju nggak Anda backstreet? Orang tua tidak tahu. Nanti dulu, setuju nggak kalau seandainya tahu? Terlepas dari setuju atau tidak setuju. Apa maksudnya itu? Karena saya memilih backstreet biar orang tua saya tidak tahu. Oke, karena kalau tahu akan kecewa. Kecewa seperti yang sudah diungkapkan. Good, dan Anda tidak mau orang tua sudah kecewa. Iya. Ya, dan orang tua malam ini tahu. Oke, gini, saya tidak boleh menggantikan keputusan Anda. Oke? Penasehat yang baik membantu menunjukkan tapi tidak menemukan. Tidak menemukan. Menemukan itu gini, ini loh, itu menemukan. Itu tidak boleh. Menunjukkan arah untuk dia menemukan ada. Karena penemuannya itu harus keputusan dia dan Tuhannya. Penemuannya. Tapi kita hanya untuk menunjukkan. Pertanyaan saya tadi loh, kapan Anda jadi laki-laki Anda sendiri, your own man? Saya punya pertimbangan, Pak. Yang pertama, kenapa saya tidak meninggalkan perempuan itu? Karena saya merasa saya adalah tipikal lelaki yang tidak langsung gampang untuk jatuh cinta. Oh, Karena saya sangat berpikir seperti ini. Apabila saya menjajakan dengan orang baru, maka saya harus mengadakan pendekatan ulang. Sepertinya Stop. Lebih baik memperbaiki TV rusak atau beli baru? Ini tipe yang mempertahankan TV rusak. Kurang merah, bergetar, mau ganti channel. So, banyak orang logikanya tidak berpihak kepada waktu. Waktu demi masa. Sesungguhnya manusia itu merugi karena banyak pertimbangan tidak perlunya yang kurang ikhlas. Kalau Anda ikhlas kepada Tuhan, sudah dewasa, orang tua tidak setuju tapi Anda mencintainya, rawi-rawi rantas malang-malang putung, Mama aku kenalkan kepadamu calon istriku, mudah-mudahan Mama setujui. Kita sudah macam-macam masalahnya masih bertahan loh, Ma. Lihat itu. Lalu orang tuanya bilang, tidak sudi, kita berbeda partai, gitu Pak. Oke? Nah, itu yang dibutuhkan. Dan wanita itu, Pak, coba wanita itu sekarang, wanita itu juga lemah. Ada laki-laki backstreet ke media, tidak tegas, berarti wanita itu suatu ketika akan menyesal karena tahu-tahu dia menemukan kesadaran baru. Oh my God, ternyata cinta juga bisa tiba-tiba. Tuh? So kalau gitu tegas. Kalau mau tegas itu ada doanya. Tuhanku, aku ikhlas karena orang beriman itu berani. Kan sudah bertuhan, kan perintahnya jangan khawatir. Khawatir yang tidak dipelihara jadi takut. Tuhanku, aku mau ikhlas nih, mau bertindak. Kalau aku benar, lancarkan. Kalau salah, gagalkan. Dan saat gagal nanti aku tidak mengeluh. Tuh, banyak orang gagal, waduh, padahal itu cara Tuhan. So, putuskan yang tegas. Ya. Yeah. Apapun yang Anda putuskan nanti tegas. Karena orang tua sudah tahu, kekasih Anda sudah tahu. Anda, Mama sudah tahu. You are still a baby bagi ibu. Bagi ibu. Bagi orang lain mungkin you sudah dewasa atau sudah matang. Tapi bagi ibu, a baby. Dengarkan itu. Saya tidak pernah dewasa bagi ibu. Siapa di sini anak yang dewasa bagi ibu? Nggak ada. Nggak ada. So, menurut itu cara beliau mengasihi. Jadi harus nurut ya, apapun. Menurut apapun. Walaupun kita sendiri nyesek. Kalau nggak setuju sama Mama, kalau nggak setuju sama Mama, ajak dia nonton Golden Ways. Oke?
So, kita doakan Mbak Diana mendewasa dengan selamat. Oke? Jauh dari pemberi harapan palsu, dari parasit-parasit cinta, ya toh, dari pergaulan-pergaulan yang menjebak ke arah yang buruk. Amin. Ini supaya tegas, supaya hidupnya segera mulai. Dengarkan ya. Hanya setelah menikah, kebesaran seorang laki-laki dimulai. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, jadi presiden, itu setelah menikah. Baru. Ya, lalu buktikan di situ. Anda tidak usah kelihatan kaya. Laki-laki tidak boleh kelihatan kaya. Yang penting istrinya kelihatan seperti istri orang kaya. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Diana dan juga Mas Mansur ya. Anda masing-masing mendapatkan satu Oppo smartphone ya. Ini adalah Oppo Joy untuk Anda. Kita berikan tepuk tangan. Oke, untuk curhatnya silahkan, jangan dipakai buat pacaran ya, dipakai buat telepon mama. Nah, kalau Anda terserah aja karena udah besar ya. Baik, silakan kembali ke tempat dan selamat juga untuk smartphone-nya. Ya, terima kasih. Dibawa aja dikasih ke sana. Ya, terima kasih Diana. Ya, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Ibunya kalau marah bilang, jangan kamu sampai punya suami kayak papamu. Gitu. Lalu bapaknya bilang, sebetulnya dulu calon mamamu lebih baik. Baik, kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways. Sepertinya setiap remaja itu punya banyak sekali masalah, Pak ya. Pertanyaannya sebenarnya apa sih masalah-masalah mendatar dari setiap remaja agar kita tahu nih sebenarnya remaja itu ini loh masalah hidupnya. Super Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, adik-adik yang muda. Ini masalah utama anak muda. Ada 4 masalah utama, betul-betul. Yuk kita lihat memesnya. Masalah utama anak muda, 1 belum jelas, yang belum jelas ya. 1 masa depan, galaunya tentang masa depan. 2 sumber pendapatan, semakin pacarnya matre, semakin stres dia. Ya toh? Yang 3 pasangan hidup, ini paling susah dia lihat karena orang tuanya bertengkar. Oke, ibunya kalau marah bilang, jangan kamu sampai punya suami kayak papamu. Gitu. Bayangkan itu. Lalu bapaknya bilang, sebetulnya dulu calon mamamu lebih baik. So, itu yang 3. Yang 4, kesetiaan kepada satu sama lain. Karena setelah dapat pacar, dapat kekasih, atau dapat tunangan atau suami, paling dikhawatirkan adalah kesetiaan. Bukankah rasa takut yang paling besar pada seorang wanita adalah dia menemukan seseorang yang lebih baik? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, remaja itu memang begitu, anak muda itu begitu, masa depan tidak diketahui. Sekarang, apakah ada orang tua yang sudah tahu masa depannya? Tidak ada. Tapi kok gak galau, kenapa? Sibuk membangun hari ini. Anak muda fokusnya adalah enjoy. Kan ada toh yang muda, apa cita-citanya itu muda hura-hura. Hura-hura. Terus kaya raya, mati masuk surga. Itu seperti Tuhan gak tahu ngitungannya aja ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, masa muda, masa depan pasti terjadi. Oke, nasib. Kapan dihitungnya? Hari perhitungan. Mana tadi yang ahli undang-undang tadi? Hari perhitungan kapan terjadi? Kapan dilaksanakannya hari perhitungan? Kapan hari perhitungan? Dimulainya kapan hari perhitungan? Nanti setelah di Padang apa? Ya, good sekarang. Orang yang sakit-sakitan karena kebiasaan buruknya, sudah datang nggak hari perhitungannya? Udah. Miskin karena malas, sudah diperhitungkan nggak? Udah. UN, stres,
Karena selama sebelum UN hanya El Clasico, El Clasico. Ayo, sudah diperhitungkan? Hari perhitungan sudah terjadi. Jadi nggak usah khawatir masa depan. Kita semua sedang hidup dalam nasib. Kita sedang hidup dalam nasib kita. Jadi kalau bilang nasibku susah, itu orang itu betul. Memang sedang susah. Tetapi besok kan bisa tidak. So be happy. Masa depan is not a big deal. Sudah saya buktikan. Sekarang, hari ini adalah masa depan bagi kemarin toh? Oh, dengarkan. Sekarang saya tanya ya. Bisa cepat mengerti nggak ini pertanyaan saya? Ini Anda pakai baju satu hari setelah yang kemarin ya? Tidak, dia bilang. Ini kan baju yang satu hari setelah kemarin toh? Bukan menurut dia. Loh, ini kan juga baju yang satu hari setelah kemarin. Bukan, dia bilang. Dengarkan. Mas Hilbram, ini kan baju yang satu hari setelah kemarin toh? Ini kan baju satu hari setelah kemarin. Itu kapan? Hari ini, Pak. Iya. Masa depan. Sih banyak orang tidak mengerti logika sederhana sekali. Setelah masa depan, sumber pendapatan. Bagaimana Anda bisa dibayar tinggi kalau tidak pandai, malas, tidak tampil baik, gagah. Berikutnya, pasangan hidup, nggak usah khawatir. Kalau Anda baik, dikasih yang baik. Good, lalu kesetiaan, keputusan Anda. Kalau Anda setia, Tuhan setiakan dia. That's a guarantee. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Kalau kita setia, Tuhan akan mensetiakan dia. Super sekali. Baik, sekarang saya akan langsung beri kesempatan untuk sahabat Super yang sudah hadir di Studio Metro TV untuk bertanya kepada Pak Mario. Siapa di antara yang ingin bertanya pertama kali? Silakan, Bapak. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sering kita dengar bahwa dalam hidup kita tidak disarankan untuk menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita harus berusaha sebaik mungkin, dan seperti itu. Berkaitan dengan kehidupan saya, yakni di kampus, bahwa sering saya dengar dari para kakak senior itu bahwa kesuksesan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada kesuksesan akademik, sukses di bidang organisasi, dan juga sukses di bidang asmara gitu. Di antara ketiga hal tersebut, mana yang lebih dahulu saya prioritaskan sehingga nanti ketiga-tiganya itu bisa saya capai semuanya. Itu saja. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Super. Terima kasih, Mas. Jangan berupaya menjadi yang terbaik, jadilah yang satu-satunya. Saya contohkan di dalam karir saya tidak pernah menyebut diri saya motivator nomor berapapun. Tapi saya berusaha menjadi yang satu-satunya. Begitu Anda menjadi yang satu-satunya, orang cepat tahu, cepat mengenali, lalu gampang menaruh Anda. Kita itu harus menjadi pribadi yang gampang ditaruh oleh orang. Syaratnya ya, cara terbaik untuk naik, apa? Diangkat. Cara terbaik untuk naik pangkat, diangkat. Tidak ada cara lebih baik dari itu. Anda tidak bisa datang ke kantor lalu selamat pagi Pak, hari ini saya naik pangkat. Yang ngangkat siapa? Gua. Gitu? Tidak berlaku. Anda harus diangkat. Untuk diangkat, Anda harus dipilih. Oke? Untuk dipilih, Anda harus kelihatan. Kelihatan itu tidak bisa Anda bangun dengan menuntut Anda terbaik. Tidak bisa. Menjadi yang satu-satunya. Dan yang menjadi yang satu-satunya tidak harus yang terbaik. Menjadi yang satu-satunya saja. Tapi kalau menjadi yang terbaik, Anda bersaing dengan orang lain. Akhirnya mirip. Hanya menjadi lebih murah dari dia, lebih tahan lama, lebih kuat, lebih merah, lebih mengkilat, warnanya atau apapun. Tapi kalau menjadi satu-satunya tidak harus. Itu loh Pak. Fokus kepada rahmat yang ada dalam diri Anda. Lalu gunakan rahmat itu sebagai hadiah untuk membahagiakan orang lain. Setelah itu yang menghebatkan Anda, Tuhan. Super sekali Pak Mario.
Terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjutkan kepada penanya berikutnya. Penanya berikut silakan angkat tangan. Ya, baik. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjadi orang tua itu adalah tugas panjang hidup ya Pak Mario. Ya. Dan nyatanya pun kita sebagai orang tua rasanya perlu juga belajar sepanjang hidup. Ya. Pada setiap sesi usia kita selalu belajar dan menemukan sesuatu yang baru, termasuk ketika anak-anak sudah remaja. Dan menjadi permasalahan atau dilema barangkali bagi para orang tua adalah ketika remaja dengan tuntutan studi yang juga cukup menantang apalagi saat ini. Berikut juga bahwa mereka sudah mulai dekat dengan lawan jenis, sudah mulai pingin seperti orang-orang yang mengenal kata pacaran istilahnya. Maka kami sebagai orang tua mohon sarannya, kalau kami memberi izin, ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin akan menjadi punya masalah dengan masalah percintaan dan akhirnya membebankan dan mengganggu studi. Tetapi melarang pun bukan sesuatu juga yang menjadi jalan satu yang baik, karena jangan-jangan backstreet malah jadi lebih bermasalah. Jadi kira-kira seperti apa sarannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaannya. Orang tua sudah mencapai ketinggian jelajah, cruising altitude. Kalau pesawat jet itu kira-kira 10 km di atas. Jadi 30.000, 33.000 kaki di atas itu sudah stabil sekali. Ini orang tua. Oke. Nah, orang tua yang masa mudanya menyepelekan kesehatan, pergaulan, pelajaran, sudah tua harusnya sudah di atas tapi masih bergetar di bawah. Ada orang tua seperti itu, sebagian dihadirkan oleh Tuhan sebagai contoh bagi anak muda yang sekarang sedang merasa aman, malas. Karena siapapun yang malas masuk waktu muda akan dipaksa bekerja keras waktu tua. Nah, orang tua sudah pada ketinggian jelajah yang tenang gitu. Kadang-kadang bilang ini pesawat atau pendopo ya gitu kan. Karena tenang sekali. Oke. Nah, anak muda itu sedang mau take off. Oke, kira-kira berapa persen kecelakaan pesawat? Tinggi mana? Kecelakaan pesawat waktu take off dan landing atau waktu di atas? Kalau nggak salah statistik yang saya baca 70% kecelakaan pesawat itu waktu take off and landing. Kegagalan kehidupan manusia itu paling banyak pada masa muda atau masa tua. Yang korupsi setelah umur 60-an itu loh. Yang sekarang cucunya terpaksa mengunjungi di penjara, itu masa tua. Nah, yang muda-muda ini loh, yang resikonya besar sekali. Do not make mistakes when you're young. Do not make mistakes. Mistakes yang dibuat oleh anak muda adalah yang mendekatkannya kepada kebaikan. Kesalahan yang tadi saya sebut adalah jangan buat dosa. Salah dan dosa itu beda. Salah itu karena tidak tahu caranya. Kan ada larangan, jangan beli telepon, jangan beli setrika yang bentuknya seperti telepon. Itu dilarang sekali. Ya toh, sedang nyetrika-nyetrika, ditaruh sebentar, kering, halo. Gitu toh? Nah, tuh. Itu belum tahu caranya. Dosa itu rata-rata sudah tahu tapi dilanggar. Dan itu banyak terjadi di backstreet, terjadi banyak di pergaulan yang anak-anaknya oleh orang tuanya santai disuruh pergi, masih muda pacaran, berdua pergi nginep. Take off, anak muda jangan salah. Mulai dari sekarang 3N. Nitani, perhatikan yang baik-baik. Bagaimana Anda dapatkan pelajaran yang baik kalau pergaulannya jelek? Nitani, N yang kedua, niroke, ditiru orang-orang baik, ditiru. Setelah itu bisa meniru yang baik-baik apa? N yang ketiga, nambahi. Anda amati, Pak Mario bagaimana? Kan Anda mau menjalankan golden ways Anda sendiri toh? Ya, Anda amati, ditiru. Wah, di rumah Anda bicara sama ibu itu, gitu kan? Betul, oke? Lalu Anda tambahi, kan Anda punya gaya sendiri. Ikhlaslah mengamati dulu. Pengamatan yang penting, yang banyak dibenci anak muda adalah sekolah.
Sekolah itu pengamatan. Sekolah yang baik, lalu tiru guru-guru yang baik, orang tua yang baik, lalu setelah itu tambahi. Karena kepada setiap orang diberikan kehebatan. Itu. Terima kasih, semoga cukup jelas Ibu jawabannya. Baik, kita break sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Apa yang dilakukan setan kalau dia tahu ada anak muda jadi orang besar? Diganggu, dibuat kepengen pulang malam jam 12. Baik, di segmen terakhir, perjumpaan kita di MTGW membahas mengenai kira-kira remaja itu studi dulu atau cinta dulu. Pertanyaan saya ke Pak Mario, jadi yang mana Pak yang harus kita fokuskan sebagai seorang remaja? Studi atau cinta? Super, kadang-kadang pelajaran yang paling baik kita dapat dari orang yang paling muda di antara kita. Lihat memesnya nih. Bukan sukses yang ngikutin jodoh, jodoh ngikutin sukses. Ya. Bukan karena berjodoh maka aku sukses, terbalik. Sukses baru jodoh. Nah, sukses ini beda loh laki-laki dan perempuan. Beda loh ya. Wanita sukses berkarir beda loh dengan laki-laki sukses berkarir. Suksesnya wanita untuk mendapatkan laki-laki yang hebat lebih personal, lebih pada keindahan hati. Karena kecantikan yang sesungguhnya bagi wanita adalah keindahan hatinya. Oke, kemudian keindahan budi pekerti, pergaulannya, kemudian kelas pribadinya. Ini suksesnya. Laki-laki adalah kemampuannya membiayai kehidupan yang hebat, yaitu kemampuan menyejahterakan. Jadi banyak wanita mengambil suksesnya laki-laki. Ada laki-laki yang mengambil suksesnya wanita, yaitu di rumah saja, pakai sarung digulung, metetin burung digulung, metetin burung digulung. Membayangkan gulungan terakhir ya. Oke, nah. So, beda ya sukses, tapi sukses setiap orang harus. Sukses yang pertama dan yang utama dalam hidup adalah jadi orang baik. Sekaya-kayanya orang korup, gagal jadi orang baik. At the end of your life, pada akhirnya itu sebabnya Tuhan perintahkan perhatikan akhirnya. Kalau kamu demikian iri atau marah dengan ketidakadilan dunia, perhatikan akhirnya, lihat orang-orang itu akhirnya. See? So kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sukses yang pertama dan utama adalah jadi orang baik. Cara hidup yang baik adalah jadi orang baik. Itu. Super sekali Pak Mario, cara hidup yang baik adalah dengan jadi orang baik. Dan untuk Anda, saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang selama ini selalu mengikuti Golden Ways. Kecintaan Anda luar biasa sekali, sehingga banyak sekali keunikan-keunikan yang diterima oleh sosial media Pak Mario tentang keunikan yang Anda dapatkan dari Golden Ways. Beberapa dikirimkan langsung dan juga untuk yang kami tampilkan di sini akan mendapatkan hadiah dipersembahkan oleh Oppo Smartphone, bingkisan untuk Anda. Caranya, silakan Pak Mario. Ya. Yuk kita lihat ini ya. Bukan hanya manusia yang menonton Golden Ways. Lihat. Ini nama kucing ini Cindy. Kucingnya Mbak Ayu di Twitter, dia tweet tuh Cindy-nya nonton. Itu waktu bencana itu loh, apa? Bersabar dalam bencana. Bayangkan kucingnya bisa melihat, dia bilang orang ini cakep sekali. Amazing ya. Lalu lihat berikutnya, berapa lama dia bertahan di depan TV? Tuh sampai tidur. Sampai dia bilang manusia ini kok dinasihati susah banget. So, terima kasih Mbak Ayu sudah mengirimkan ini. Nanti teman-teman akan menghubungi Anda. Ini ada alamat Twitternya. So, ini ya, kalau Anda punya gambar-gambar seperti ini atau video yang Anda ingin kami tampilkan di Golden Ways, kirimkan ke fans@mtsuperclub.com. Kalau sesuai, nanti kami akan tayangkan. Terima kasih dan mudah-mudahan segera ya. Terima kasih. Ya baik, silakan ke fans@mtsuperclub.com. Anda kirimkan email Anda, keunikan-keunikan yang Anda dapatkan dalam menyaksikan MTGW, bisa video, bisa foto, nanti akan mendapatkan hadiah dari Oppo Smartphone. Pak Mario, bisa kita masuk pada kesimpulan program ini? Yes, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya.
Kalau Anda bingung soal cinta, dengarkan ini ya. Kalau untuk Anda, nggak usah khawatir. Pekerjaan, kalau untuk Anda. Rezeki, uang, kalau untuk Anda. Bagi yang muda-muda, dengarkan ini. If you are a king, you will be king. Kalau oleh Tuhan dititahkan kepada Anda kemampuan memimpin, Anda jadi pemimpin. Dan pemimpin itu bukan harus gubernur, bupati, atau presiden. Menjadi ulama, itu kepemimpinannya lebih lama dari 2 periode. Iya toh? So, jadi motivator seperti sekarang. Sampai kapan? Dalam karir saya sebagai motivator sudah saya tulis lebih dari 50 rim nasihat. 50 rim. Sampai kapan itu selesai dibaca? Lihat. Kalau begitu, kalau mau umur panjang, lakukanlah sesuatu yang lebih panjang dari kehidupan Anda, yaitu kebaikan. Nah, kalau Anda sudah berfokus pada kebaikan, ya anak-anak muda yang tegas, yang akan super successful, adalah yang serius pada kebaikan, yang membaikkan dirinya dan yang membaikkan orang lain. Nah, waktu muda itu setan tahu kalau Anda akan jadi orang besar. Apa yang dilakukan setan? Kalau dia tahu ada anak muda jadi orang besar, diganggu, dibuat kepingin pulang malam jam 12. Ya, yang buat di sini bingung dan selalu menyalahkan orang tuanya. Ada anak laki-laki di sini tadi loh, yang bekelnya mau dirampas sama orang tuanya itu. Ya, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, nikmati kehidupan. Kalau sakit, perhatikan bahwa rasa sakit itu memungkinkan kita menampung kebahagiaan nanti. Ya, rayakanlah kehidupan, sederhanakan yuk, sederhana. Pulang nanti lihat orang tua, syukuri keberadaannya. Anda beruntung masih ada mama sama papa. Saya tidak lagi. Ada yang disuruh bilang, mama ngomelan. Tahu nggak, sekarang kalau Tuhan izinkan Ibu Marwia hidup lagi, saya izinkan ngomel seperti apapun. Asal ada. Tapi beliau tidak ada. So, syukuri orang tua, dengarkan. Orang tua, ayah terutama itu sering mengulang cerita yang sama. Dengarkan, ketawa lagi aja. Kasihan, sudah tua, oke? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup ini indah. Kalau orang mengatakan hidup ini tidak indah karena dia tidak mensyukuri yang sudah ada padanya. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali 1,5 jam sudah kita bersama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah mendengar dan menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa yakin dengan pilihan saya dan saya semakin bisa maju. Terima kasih Pak Mario, salam super. Kali ini saya ikut Mario Teguh Golden Ways. Di dalam acara ini saya sangat termotivasi dengan acara Mario Teguh dan memotivasi diri saya lebih baik. Mario Teguh, salam super. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, saya akan mengaplikasikan saran dari Bapak Mario Teguh tersebut. Terima kasih, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya sangat termotivasi sekali. Dan terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.